Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Apriliana Putri dari kelas CD, nomor induk mahasiswa 2012522080, akan menjelaskan tentang mata kuliah kimia organik, yaitu materi karbohidrat. Yang pertama ada pengertian karbohidrat. Istilah karbohidrat berasal dari glukosa sebagai karbohidrat pertama yang berhasil diperoleh secara murni. Glukosa mempunyai rumus molekul yaitu C6H12O6 yang disangka sebagai senyawa hidrat dari karbon. Karbohidrat merupakan suatu polihidroksi dari aldehid dan keton atau turunannya. Glukosa mempunyai nama lain yaitu dekstrosa. Untuk rumus strukturnya dapat dilihat pada gambar yang di bawah sebelah kanan. Karbohidrat diperoleh dari tanaman melalui proses fotosintesis. Untuk reaksinya dapat dilihat gambar yang sebelah kiri, yaitu reaksi CO2 atau karbon dioksida ditambahkan dengan H2O atau uap air dengan bantuan sinar matahari menjadi O2 atau oksigen ditambah dengan C6H12O6 yang biasa disebut dengan glukosa. Karbohidrat ini menjadi sumber energi apabila dikonsumsi melalui proses metabolisme dalam tubuh. Yang kedua ada fungsi karbohidrat. Fungsi utama dari karbohidrat ini yaitu sebagai sumber energi, penyusun dinding sel tanaman, sumber karbon, penyusun struktur asam nukleat, penyusun kerangka luar atau eksoskeleton, dan pelumas sendi kerangka senyawa perekat di antara sel. Ada jenis-jenis karbohidrat, yaitu dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama yaitu karbohidrat berdasarkan gugusnya. Ada polihidroksialdehida dan polihidroksil keton. Yang kedua ada karbohidrat berdasarkan jumlah atom karbonnya. Ada triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Yang ketiga ada karbohidrat berdasarkan ukuran molekulnya, yaitu ada monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Yang pertama ada karbohidrat berdasarkan gugusnya, yaitu polihidroksialdehida, yang merupakan karbohidrat yang memiliki gugus aldehid dalam strukturnya. Beberapa contoh karbohidrat yang tergolong dalam jenis ini yaitu ada gliseraldehida, eritrosa, triosa, dan juga ada banyak lainnya. Yang kedua ada polihidroksiketon, adalah karbohidrat yang memiliki gugus aldehid dalam strukturnya. Contoh karbohidrat yang termasuk dalam jenis ini yaitu ada ketosa. Untuk rumus strukturnya dapat dilihat pada gambar yang di atas. Yang kedua ada karbohidrat berdasarkan jumlah atom karbonnya. Dapat dilihat pada gambar terbagi menjadi 4 jenis, yaitu triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Triosa yaitu merupakan karbohidrat yang memiliki jumlah karbon sebanyak 3 dalam rantainya. Karbohidrat ini merupakan karbohidrat dengan rantai paling sederhana, contohnya gliseraldehida. Yang kedua ada tetrosa, yaitu karbohidrat yang memiliki jumlah karbon sebanyak 4 dalam rantainya, contohnya eritrosa dan triosa. Yang ketiga ada pentosa, yaitu karbohidrat yang memiliki jumlah karbon sebanyak 5 dalam rantainya, contohnya ribosa, arabinosa, silosa, dan liksosa. Yang keempat ada heksosa, yaitu karbohidrat yang memiliki jumlah karbon sebanyak 6 dalam rantainya, contohnya alosa, altrosa, glukosa, manosa, gulosa, idosa, galaktosa, dan talosa. Yang ketiga ada karbohidrat berdasarkan ukuran molekulnya yang dibagi menjadi 3, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Dalam monosakarida yaitu karbohidrat yang paling sederhana yang tidak dapat dihidrolisis lagi menjadi molekul karbohidrat yang lebih kecil, contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa yang disebut juga dengan gula darah karena banyak dijumpai dalam darah, yaitu merupakan monosakarida penyusun sukrosa, laktosa, maltosa, dan pati dapat diubah oleh mamalia menjadi glukosa yang menjadi sumber energi organisme atau disimpan sebagai glikogen yang merupakan cadangan energi. Karbohidrat yang berlebih dapat diubah menjadi lemak, steroid seperti kolesterol, dan secara terbatas dapat diubah menjadi protein.
Laktosa disebut juga levulosa karena dapat memutar bidang polarisasi ke kiri. Fruktosa terdapat dalam buah-buahan dan madu. Galaktosa merupakan monosakarida penyusun laktosa, suatu gula susu yang terikat bersama dengan glukosa. Untuk rumus strukturnya dapat dilihat pada gambar. Yang kedua ada oligosakarida, yaitu karbohidrat terdiri dari 2-8 satuan monosakarida. Karbohidrat yang terdiri dari 2 molekul monosakarida yang bisa disebut dengan disakarida. Disakarida sendiri adalah monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik dari karbon 1 monosakarida ke gugus OH dari monosakarida lainnya. Beberapa contoh disakarida adalah sukrosa, yaitu gabungan glukosa dan fruktosa yang biasanya terdapat dalam gula. Yang kedua ada laktosa, yaitu gabungan glukosa dan galaktosa, contohnya gula pada susu. Yang ketiga ada maltosa, yaitu gabungan glukosa dengan glukosa. Untuk strukturnya dapat dilihat pada gambar. Yang pertama ada fruktooligosakarida, yang pada gambar di bawah yaitu ada sukrosa dan laktosa. Yang ketiga ada polisakarida, karbohidrat yang tersusun lebih dari 8 satuan monosakarida. Polisakarida adalah senyawa yang tersusun dari banyak molekul monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosida. Umumnya ada beberapa jenis polisakarida, diantaranya yaitu ada pati, yang kedua glikogen, yang ketiga selulosa, yang keempat kitin, dan yang kelima pektin. Yang pertama ada pati, yaitu polisakarida ini biasanya kita konsumsi sebagai sumber energi utama. Monosakarida penyusun utama pati adalah glukosa. Ada 2 fraksi yang menyusun pati, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa adalah polisakarida yang terdiri atas 50-300 unit glukosa, sedangkan amilopektin adalah polisakarida yang terdiri atas 300-5000 unit glukosa. Struktur amilopektin sama dengan amilosa, namun perbedaannya adalah amilopektin memiliki cabang sedangkan amilosa tidak memiliki cabang. Untuk gambar strukturnya dapat dilihat pada gambar, yaitu amilosa dan amilopektin. Yang kedua ada glikogen, yaitu merupakan karbohidrat yang disimpan dalam tubuh kita. Glikogen itu sama seperti pati, namun memiliki cabang di setiap unit glukosa ke-8 sampai 12. Untuk strukturnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang ketiga ada selulosa. Selulosa merupakan polisakarida yang terdapat pada kayu, jerami, kapas, batang pisang, dan lain-lain. Selulosa juga tersusun dari unit-unit glukosa hingga mencapai 5000 unit. Namun kita tidak dapat mengkonsumsinya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan stereokimia pada ikatan glikosidanya. Untuk strukturnya dapat dilihat pada gambar. Yang keempat ada kitin, yaitu merupakan polisakarida yang mengandung nitrogen dan umumnya terdapat pada kulit udang atau serangga. Strukturnya mirip selulosa, namun gugus hidroksil pada C2 dari setiap unit glukosa digantikan oleh gugus asetil amino. Strukturnya dapat dilihat pada gambar ini. Dan yang terakhir ada pektin. Pektin merupakan polisakarida yang digunakan dalam pembuatan jeli. Pektin merupakan polimer linear dari asam galakturonat. Asam galakturonat memiliki struktur yang sama dengan galaktosa, kecuali gugus hidroksil pada C6 digantikan oleh gugus karboksil. Berdasarkan gugus yang dikandungnya dapat dibedakan. Yang pertama ada aldosa, yang mengandung gugus aldehid misalnya glukosa. Yang kedua ada ketosa, yaitu mengandung gugus keton misalnya fruktosa. Dapat dilihat strukturnya pada gambar. Yang pertama ada glukosa aldoheksosa, yang kedua ada fruktosa ketoheksosa, yang ketiga ada ribosa aldopentosa, yang keempat ada ribulosa ketopentosa, yang kelima ada eritrosa aldotetrosa. Ada uji-uji karbohidrat. Karbohidrat dapat diuji dengan beberapa cara, seperti yang pertama ada uji Molis, yang kedua uji Tollens, yang ketiga uji Fehling, yang keempat uji Lewandowski, dan yang kelima ada uji iodin.
Yang pertama ada uji Molis, yaitu karbohidrat yang mengalami dehidrasi setelah masuknya asam klorida atau sulfat pekat menghasilkan pembentukan aldehida. Aldehida ini mengalami kondensasi bersama dengan dua molekul tipe fenol, menghasilkan pembentukan kompleks berwarna ungu atau ungu kemerahan. Uji Molis umumnya biasa digunakan untuk berbagai jenis monosakarida kecuali tetrosa dan triosa. Untuk hasil uji Molis dapat dilihat pada gambar yang di bawah. Yang kedua ada uji Tollens. Reagen Tollens mengacu pada reagen kimia yang digunakan dalam mendeteksi gugus fungsi aldehid, gugus fungsi aldehid aromatik atau gugus fungsi alfa hidroksiketon dalam zat uji tertentu. Reagen Tollens dinamai menurut Bernhard Tollens, seorang ahli kimia Jerman yang menemukan reagen ini dan penggunaannya. Reaksi Tollens adalah larutan perak nitrat yang biasa disebut dengan AgNO3 dan amonia yaitu Na3. Untuk reaksi uji Tollens dapat dilihat pada gambar. Yang ketiga ada uji Fehling. Tes Fehling terdiri dari larutan yang biasanya disiapkan langsung di laboratorium. Awalnya larutan tersebut ada dalam bentuk dua larutan terpisah yang diberi label sebagai larutan Fehling A dan larutan Fehling B. Larutan Fehling A adalah larutan yang mengandung tembaga 2 sulfat yang berwarna biru. Larutan Fehling B adalah cairan bening yang terdiri dari kalium natrium tartrat dan alkali kuat, biasanya natrium hidroksida. Selama pengujian, larutan A dan B disiapkan secara individual dan disimpan. Yang pada uji Seliwanov. Tes Seliwanov digunakan untuk membedakan aldosa dari ketosa. Pada penanganan dengan asam pekat, ketosa dehidrasi lebih cepat menghasilkan turunan furfular dan pada kondensasi dengan resorcinol menghasilkan kompleks merah ceri. Tes akan berpengaruh pada fruktosa, sukrosa, dan keto lain yang mengandung karbohidrat. Jika reaksi dibiarkan untuk waktu yang lebih lama atau lebih dari 10 menit, aldosa juga dapat memberikan hasil yang positif. Tes Seliwanov sering dianggap sebagai tes untuk ketoheksosa dalam karbohidrat. Yang terakhir ada uji iodin, yaitu adalah reaksi kimia yang digunakan untuk menguji keberadaan pati atau iodium. Pada reaksinya, anion triiodida langsung menghasilkan warna biru kehitaman yang pekat saat bersentuhan dengan pati. Untuk uji iodin dapat dilihat pada gambar. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang karbohidrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.